AC Milan selama bertahun-tahun selalu memiliki tradisi bek kiri mematikan. Milan sendiri memang klub yang terkenal sebagai tim dengan gaya bermain atraktif, dan para fullbacknya selalu dituntut memiliki naluri ofensif. Di era 90-an sampai 2000-an, bercokol nama-nama fullback kiri kelas dunia. Salah satu yang melegenda tentu saja Paolo Maldini. Namun pasca pensiunnya Paolo Maldini pada tahun 2009, AC Milan seolah-olah kesulitan mencari pengganti sang legenda. Beberapa nama pemain bek kiri pernah didatangkan, namun performanya tidak seperti yang diharapkan. Nama-nama seperti Jamel Mesbah, Taye Taiwo, Leandro Grimi, Didac Villa, Pablo Armero, dan Ricardo Rodriguez belum mampu memenuhi ekspektasi. Dan romansa para Milanisti untuk melihat tim kesayangannya kembali memiliki seorang bek kiri handal kembali memuncah tatkala Milan merekrut seorang pemuda asal Prancis bernama Theo Hernandez. Bek kiri yang didatangkan Milan dari Real Madrid itu menjadi salah satu pemain yang punya andil besar dalam kebangkitan Rossoneri untuk kembali bersaing meraih Scudetto. Tak hanya bagus bertahan, namun ia juga sangat menakutkan kala merangsek maju. Penampilan eksplosifnya di sisi kiri menjadi salah satu kekuatan Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Sebagai bek kiri, produktivitas Theo Hernandez dalam mencetak gol juga cukup mentereng. Ia juga kerap menciptakan gol-gol krusial untuk Milan. Sejauh ini, bek 23 tahun itu sudah mengemas 11 gol dari 61 penampilannya. Tak hanya mampu menyumbang gol, kontribusinya dalam memberikan assist juga terbilang mumpuni, dengan 10 assist sejauh ini. Penampilan apik Theo Hernandez ini pun telah menuai pujian dari banyak pihak. Legenda Milan Serginho bahkan memberikan pujian setinggi langit dengan menyebutnya sebagai bek kiri terbaik di Eropa saat ini. Di Eropa, apakah Anda melihat pemain yang lebih baik darinya? Saya tidak melihatnya. Mungkin saya lebih mengandalkan teknis, tapi ia memiliki fisik bak monster. Theo Hernandez memang punya banyak kesamaan dengan para bek kiri Milan yang berjaya dalam balutan seragam Rossoneri, yakni sama-sama bertipe agresif dan pekerja keras. Dan di video kali ini, kami mencoba membawa Anda mengingat kembali 5 bek kiri terbaik yang pernah dimiliki Il Diavolo Rosso dalam 2 dekade terakhir. Siapa saja mereka? Berikut ulasan selengkapnya. Paolo Maldini. Mari kita mulai dengan kapten legendaris Milan yang satu ini. Maldini yang menjabat sebagai kapten Rossoneri sejak 1997 hingga 2009. Awalnya bermain sebagai bek kanan ketika dipromosikan ke tim utama Milan. Namun sejak kedatangan Mortasotti di posisi itu, Arrigo Sacchi kemudian memindahkan Maldini ke posisi seberang. Walaupun posisi awalnya adalah bek kanan dan piawai di pos bek tengah, anak dari Cesare Maldini ini tidak canggung ditempatkan di posisi bek kiri. Posisi barunya itu justru semakin mengasah keterampilannya dalam bertahan dan semakin menggali potensinya dalam menyerang. Hal mana yang kemudian ia padukan saat dimainkan sebagai bek tengah. Paolo Maldini dikenal dengan penempatan posisinya yang bagus. Ia juga terkenal dengan tackle-tackle-nya yang bersih. Bersama Milan, ia mempersembahkan 7 Scudetto dan 5 gelar Liga Champions. Marek Jankulovski. Meskipun predikat bek kiri legendaris Milan ada dalam diri Paolo Maldini, namun sosok Jankulovski tak boleh dikesampingkan. Marek Jankulovski adalah contoh bek kiri yang komplit. Ia punya kecepatan, umpan silang yang akurat, kemampuan bertahan dan determinasi yang tinggi ditambah eksekusi bola mati yang bagus. Pemain kelahiran 9 Mei 1977 itu sempat kesulitan di awal karirnya bersama Milan. Namun secara perlahan ia mulai menemukan sentuhan magisnya. Ia termasuk dalam skuad Milan yang menjuarai Liga Champions musim 2006-2007, Piala Super Eropa 2007, Piala Dunia Antar Klub 2007, dan Scudetto Serie A 2010-2011. Serginho. Membela Milan selama 9 tahun, Serginho dikenal sebagai salah satu bek sayap kiri paling mematikan di AC Milan. Kecepatan larinya yang bak torpedo membuat publik sepak bola menjulukinya Il Concorde. Serginho menawarkan dimensi permainan yang berbeda ketika menggantikan Paolo Maldini di sektor bek kiri. Dengan agresivitasnya, Milan dapat mengirim 2 bek sayapnya untuk maju menyerang secara bergantian. Cafu di sebelah kanan dan Serginho di sebelah kiri. Walau tak setiap musim main jadi pemain utama, namun ia berjasa besar dengan membawa Milan meraih gelar Liga Champions musim 2002-2003, Liga Champions 2006-2007, Scudetto Serie A 2004, serta runner-up Liga Champions 2005. Gianluca Zambrotta. Saat masih banyak duit,
Milan beberapa kali melakukan pembelian pemain untuk solusi jangka pendek, dan bek sayap Italia di awal tahun 2000-an ini adalah salah satunya. Zambrotta berposisi asli sebagai bek kanan, tapi sejak kemunculan Ignazio Abate di posisi itu, ia dipindahkan ke sisi seberang oleh Leonardo, pelatih Milan kala itu. Mantan pemain Juventus dan Barcelona itu kemudian semakin mengukuhkan posisinya di bek kiri setelah Massimiliano Allegri didapuk sebagai pelatih anyar Milan pada musim 2010-2011. Ia turut andil dalam kesuksesan Milan merengkuh Scudetto ke-18. Sebelum dilepas Milan pada musim panas 2012 bersamaan dengan sejumlah pemain veteran lainnya seperti Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Mark van Bommel, dan Gennaro Gattuso. Kakak Kalatse. Hampir 10 tahun lamanya, salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan Georgia ini mengabdi di San Siro. Meski posisi aslinya sebagai bek tengah, pria yang kini aktif di dunia politik itu juga mahir bermain di posisi bek kiri. Kakak Kalatse awalnya sempat kesulitan menembus tim inti Rossoneri dan sempat ingin hengkang ke Chelsea, berkaitan dengan rumor Milan yang akan menukarnya dengan Hernan Crespo. Namun manajemen Milan kemudian memberinya perpanjangan kontrak, keputusan yang kemudian sangat ia syukuri. Karena di musim berikutnya, ia mulai mendapat tempat di tim inti. Kalatse memiliki fleksibilitas dalam bermain. Ia dapat ditempatkan sebagai bek tengah, bek kiri maupun wide midfielder. Ia juga jago berduel 1 lawan 1, walau terkadang mudah panik. Keunggulan lain dari pemain nomor punggung 4 ini adalah piawai membangun serangan dari belakang.